Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walaupun masih belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah mempelajari pernapasan pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari pernapasan pada hewan. Masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup seperti makhluk hidup itu terdiri manusia, hewan, dan juga tumbuhan ya nak. Ciri-ciri makhluk hidup ada yang makan, berkembang biak, tumbuh, bergerak, peka terhadap rangsang, dan yang utama adalah bernafas. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan hewan berbeda dari manusia. Bahkan juga berbeda dari hewan yang satu dengan jenis hewan lainnya. Perhatikan gambar apa ini? Benar, ini adalah gambar cacing, nak. Ya, cacing atau dikenal dengan vermes bernafas dengan menggunakan kulitnya atau permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu berlendir dan basah. Hal itu adalah untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, maka oksigen diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sisa pembakarannya dikeluarkan melalui kulit, yaitu berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, seperti ini ya nak alurnya. Jadi sama menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya adalah hewan serangga. Banyak sekali jenis serangga yang ada di sekitar kita. Serangga dikenal dengan hewan insekta. Contohnya ada semut, ada belalang, ada lebah. Nah, perhatikan ini adalah contoh alat pernapasan serangga. Nah, di gambar ini berupa lebah madu ya. Nah, tapi secara umum serangga itu nafas dengan menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, seperti ini gambarnya. Pada percabangan trakea ada yang disebut dengan trakeola. Trakeola inilah yang akan mengedarkan oksigen langsung ke semua sel-sel tubuh dan menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh juga untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Jadi bukan melalui mulut ya. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang juga melalui lubang spirakel. Kemudian yang berikutnya adalah hewan ikan atau dikenal dengan pisces. Siapa yang punya peliharaan ikan di rumah? Ya, bagus sekali. Nah, ini adalah perhatikan anatomi insang dari ikan ya. Jadi ada ini aliran air masuk, kemudian ini bentuk insang ikan, ini ada rangka yang melindungi insang ikan atau namanya operculum. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Yang tadi ya nak, insang berbentuk lembaran tipis berwarna muda.
merah muda. Nah, ini dia selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Bergelut berbesar lagi. Nah, seperti ini. Ya, dia adanya tepat di belakang rongga mulutnya. Ini adalah operkulum yang melindungi insang. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang tersebut terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah halus, ya, ini yang menyerap oksigen terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengolahan garam-garam dan penyaring makanan. Nah, ini adalah lapisan-lapisan pada insang tadi. Hewan berikutnya adalah amfibi. Amfibi contohnya katak. Nah, katak saat masih berupa kecebong, kalian tahu kecebong ya? Nah, seperti ini anak katak. Nah, dia bernapas dengan menggunakan insang. Dan saat besar, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Saat masih berupa kecebong, katak hidup dalam air, bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur kurang lebih 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Jadi ada insang luar, ada insang dalam. Insang dalam akan mulai menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun menjadi katak dewasa. Nah, ketika sudah menjadi dewasa, katak tidak lagi bernafas dengan insang, tapi melalui paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru inilah terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, ya, dan mengandung kapiler-kapiler darah. Di dalam gelembung udara itu oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya reptil. Kalian tahu ya apakah itu hewan reptil? Hewan contohnya misalnya buaya. Sebelumnya ada ular ya. Ada ular, ada kadal, juga cicak, kemudian buaya. Nah, secara umum ya, seperti ini bentuknya. Reptil itu bernafas dengan menggunakan paru-paru, nak. Ya, udaranya masuk melalui batang ketenggorokan langsung menuju paru-paru. Paru-paru reptil letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana. Beberapa lipatan dinding dapat memperbesar permukaan paru-paru. Tapi pada permukaan paru-paru buaya dan kadal itu jauh lebih kompleks. Beberapa belahan dan juga teksturnya seperti pons. Jadi ada perbedaan antara buaya dengan ular misalnya, walaupun sama-sama hewan reptil. Nah, hewan cantik ini namanya burung atau dikenal dengan apes. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru burung terletak di rongga dada.
Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantong udara. Tahukah kalian bahwa udara yang ada di dalam itu dihirup saat tidak terbang? Jadi burung akan mengambil napas, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, saat burung sedang terbang, dia tidak lagi menghirup udara, tetapi memindahkan udara dari kantong udaranya ke paru-paru. Ya, jadi kantong udara fungsinya sebagai tempat penyimpanan udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Kemudian mamalia. Tahu kalian apa saja hewan mamalia? Ya, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Di antaranya ada hewan sapi, ada hewan kuda, ada gajah, mamalia air seperti hewan paus. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, juga paru-paru. Pada mamalia air, hidung dilengkapi dengan katup. Saat mamalia menyelam ke dalam air, katup menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Ibu hari ini tentang pernapasan hewan. Apakah kalian sudah memahaminya? Baik, semoga penjelasan Bu Guru dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat tentunya. Nah, tugas kalian hari ini, cobalah kalian amati beberapa jenis hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian tuliskan nama dan alat pernapasan yang digunakannya. Kalian tuliskan dalam bentuk tabel ya. Contoh tabelnya bisa kalian lihat di halaman 33 sampai 34. Jika sudah selesai, foto tugas kalian dan kirimkan ke link yang nanti akan Bu Guru siapkan di Google Classroom. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian selalu bahagia dan semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.